Shalom, selamat hari Minggu Amanginang. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu secara khusus buat jemaat Tuhan di HKBP Selindung Bulan. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu tanggal 5 April 2020, yaitu tertulis dalam kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Pasion yang keempat, minggu terakhir bagi kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Peristiwa Yesus dimuliakan orang banyak ini terjadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, yaitu saat di mana Yesus terang-terangan menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah. Kalau kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 39, Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu dan untuk membunuhnya. Setelah Yesus luput dari maksud jahat orang-orang Yahudi, mereka terus berusaha untuk mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Kemudian Yesus pergi ke seberang sungai Yordan, tempat di mana Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir sembunyi dari orang-orang banyak, terutama dari incaran orang-orang Farisi, dan tinggal di situ. Setelah itu kita membaca Yesus melakukan mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang mati terbaring selama 4 hari di dalam kuburannya. Dan peristiwa itu membuat orang-orang yang Farisi, imam-imam kepala, dan mahkamah agama semakin marah dan semakin bulat tekadnya untuk membunuh Yesus. Kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus. Mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus untuk menghilangkan bukti mujizat Yesus, untuk menggagalkan mujizat kebangkitan yang telah dilakukan Yesus. Yesus semakin terancam dan saat Yesus diserahkan, ditangkap dan disalibkan sudah semakin dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita tentang mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus sangat melekat di hati orang banyak, terutama orang-orang yang mengalami penderitaan, tekanan, dan kemiskinan. Mereka sangat merindukan munculnya tokoh Mesias, si pembebas, untuk melepaskan mereka dari segala penderitaan, penindasan, dan kemiskinannya. Pada saat itu mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu untuk memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan orang Mesir. Mereka datang dari Yerusalem dan dari sekitarnya dan dari semua negeri. Di tengah-tengah penantian hari raya Paskah itu, orang banyak mendengar berita bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Berita kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, membangkitkan sukacitanya, sebab akan terjawab harapannya tentang munculnya Mesias semakin dekat dan semakin pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa dipergunakan, terutama oleh orang-orang miskin atau jelata, untuk merayakan pesta sukacita dan dalam menyambut orang-orang yang dihormati.
Pohon palem adalah lambang kemenangan dan kejayaan. Dalam menyambut Yesus, mereka tidak memiliki permadani yang indah untuk dibentangkan di jalan yang akan dilalui Yesus. Mereka tidak memiliki alat musik untuk mengiringi penyambutan Yesus. Tetapi yang dapat mereka lakukan, mereka telah menunjukkannya, yaitu memberi hati dan sukacitanya, dan dalam kesederhanaannya melakukan upacara penyambutan. Berita kedatangan Yesus saja sudah sangat luar biasa membangkitkan gairah dan sukacita mereka, membangkitkan kegirangan mereka. Tentulah lebih besar lagi ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bukan hanya menantikan kedatangan Yesus, tetapi menyongsongnya. Karena terlalu lama bagi mereka kalau hanya menunggu saja kedatangan Yesus. Karena itu mereka datang kepada Yesus bukan dengan membawa sejuta atau segudang keluhannya, bukan dengan membawa kecemasannya atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan pujian dan sorak-sorainya, dengan seruannya, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana berarti keselamatan. Bersama Yesus, orang banyak merasa mendapatkan keselamatan dan kemerdekaannya. Yesus pantas untuk mendapatkan penyambutan yang luar biasa. Seperti rakyat dengan sukacita melepas rajanya ke medan perang untuk memenangkan pertempurannya. Demikian juga penyambutan Yesus dengan dipermuliakan, sebab Ia akan menaklukkan segala penguasa dan kekuasaannya. Yesus akan memenangkan peperangannya melalui kematiannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya yang sebentar lagi akan kita rayakan. Bapak Ibu yang terkasih, di balik peristiwa ini kita juga melihat kenyataan dari kemesiasan Yesus. Ia tidak pernah takut menghadapi kemarahan dan rencana jahat orang-orang Farisi dan para imam-imam kepala. Sebenarnya Yesus tahu kalau Ia di Yerusalem, Ia harus menanggung banyak penderitaan yang dilakukan imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang akan membunuhnya, seperti yang pernah diberitakannya kepada murid-muridnya. Kalau Yesus bersembunyi, menyingkir dari banyak orang, bukan karena takut, tetapi karena kebijaksanaannya. Sebab saat Yesus diserahkan belum tiba. Perjalanan Yesus ke Yerusalem sebenarnya tidak aman, menegangkan. Sebab di sana telah berkumpul orang-orang Farisi dan para imam dalam kemarahannya dan dalam rencananya yang akan menangkap Yesus. Tetapi karena kabar baik, berita sukacita dari Allah yang dibawa Yesus jauh lebih besar dan lebih penting, maka Yesus datang ke Yerusalem kepada orang banyak untuk menunjukkan dirinya, untuk menyatakan kebesaran Allah. Kehadiran Yesus menjadi proklamasi pemerintahan Allah bagi orang banyak, pemerintahan Allah bagi dunia. Orang-orang yang menyambut Yesus itu sangat memahami dan mengenal Yesus seperti Allah yang memperkenalkan Yesus seperti Allah yang memperkenalkan dirinya. Oleh sebab itu mereka memuliakan Yesus. Mereka berharap akan penggenapan nubuat yang telah disampaikan pada zaman Zakaria, yaitu kedatangan Raja yang adil dan jaya, yang lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai muda. Dapat kita bandingkan dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Bapak Ibu yang terkasih, Yesuslah yang menggenapi nubuatan itu dengan menghadirkan pemerintahan Allah yang kemegahannya bukan seperti kemegahan raja tokoh politik yang mengendarai kuda perang dan mengenakan persenjataan perang yang lengkap. Yesus adalah Raja Penyelamat, tokoh rohani yang datang membawa damai. Melihat Yesus yang datang dengan mengendarai keledai muda, sesungguhnya orang banyak mengenalnya sebagai tokoh surgawi yang telah mendemonstrasikan kuasanya, yaitu mematahkan kuasa setan, yang menyembuhkan penyakit, yang mencelikkan mata orang buta sehingga dapat melihat, dan yang menyembuhkan orang lumpuh sehingga dapat berjalan, menyembuhkan yang sakit dan sebagainya, dan yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu, yang menjadi renungan bagi kita, diberitakan bahwa murid yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun bersama dengan Yesus
Pada mulanya mereka juga tidak mengerti mengapa Yesus mengendarai keledai muda. Tetapi Yesus dimuliakan, mereka memahaminya. Mereka pada mulanya kebingungan dengan sikap Yesus, tetapi sudah Yesus dimuliakan, mereka lebih mengenal Yesus dengan benar. Selama 3 tahun para murid telah menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Tapi mereka baru memiliki sedikit pengenalan tentang Yesus. Tetapi orang banyak yang merindukan Yesus, walaupun hanya mendengar berita tentang Yesus, bahkan sebagian besar di antara mereka belum pernah melihat mujizat yang dilakukan Yesus, atau belum pernah mengalami mujizat Yesus, tetapi mereka memiliki hati yang rindu kepada Yesus. Mereka memuji Yesus adalah bukti bahwa ia telah fokus kepada Yesus sebagai Mesias. Bapak Ibu, di tengah-tengah kemeriahan pesta kemenangan itu, ketika semua orang bersukacita menyambut Yesus, sekelompok orang Farisi, para imam dan ahli-ahli Taurat merasa gagal, merasa ditinggalkan, marah sebab telah kehilangan kejayaannya, kehilangan kekuasaannya dan kemuliaannya. Tadinya ketika Yesus undur diri dari orang banyak, mereka merasa telah menang, sebab orang banyak telah melupakan Yesus. Tetapi menyaksikan penyambutan Yesus yang luar biasa itu membuat mereka gusar. Ancaman-ancaman dan halangan-halangan yang mereka lakukan kepada Yesus tidak dapat menghambat, mengurangi kesaksian tentang kemuliaan kerajaan Allah di dalam Yesus. Ketika Allah dimuliakan, maka kemuliaan dunia akan menjadi pudar, sebab kemuliaan dunia tidak dapat menandingi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, kebebasan dari segala tekanan, dan penderitaan secara rohani dan jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penyambutan Yesus dalam hati kita juga harus terjadi setiap hari dan setiap saat. Orang yang menyambut Tuhan senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Yesus datang dalam kesederhanaannya dan kerendahan hatinya, tetapi orang banyak menyaksikan kemegahan surga yang besar. Itulah yang membuat mereka berseru, Hosana. Bukan hanya kata-kata kita yang menyerukan Hosana, keselamatan, tetapi seluruh aspek hidup kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang merdeka, yang sudah diselamatkan, ditebus dari segala dosa, dan diperdamaikan di dalam Yesus bagi kemuliaan Allah. Mari sambutlah Raja dengan penuh damai, sukacita, seperti seorang hamba yang menunggu kedatangan tuannya. Selamat Minggu Palmarum Amanginang, sambutlah Dia sebagai Raja yang menguasai seluruh kehidupan kita, menguasai seluruh dunia ini. Dan percayalah kepada Tuhan bahwasanya kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan dari berbagai ketertekanan, penderitaan yang dialami dunia pada saat ini. Dengan ini kita juga bersama-sama berharap dan berdoa kedatangan Yesus melalui kematian dan kemenangannya, maka seluruh kuasa-kuasa dan seluruh sakit penyakit akan disembuhkan oleh Tuhan kita. Amin.